ini terus berlanjut, apakah Indonesia semakin terpuruk? Mau nanya Pak Chandra. Christina Angela, saya mau pesan, urusan COVID-19 ini berhenti atau tidak, lanjut atau tidak, itu bukan kendali kita. Jadi gini loh ya, aneh masyarakat kita ini, suka memikirkan sesuatu yang di luar kendalinya. Contoh, besok itu ada hujan atau enggak? Loh, itu kan di luar kendali kita. Besok pesawat itu terbang itu jatuh atau enggak? Hai, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Dan buat kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link yang di deskripsi di bawah ya. Oke, aku Garlin Thompson, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Opportunity di saat pandemi seperti ini, di saat banyak orang bingung, di saat banyak orang apa yang harus saya kerjakan. Gini ya, Anda nonton televisi isinya corona. Anda nonton televisi isinya orang Amerika yang mati bertambah. Anda nonton televisi, ini teori konspirasi. Anda nonton televisi, semuanya segala sesuatunya tidak ada yang membangun. Sama sekali tidak ada yang membangun. Dan tidak memberikan solusi apa-apa. Isinya cuma satu. Kondisi seperti sekarang, apa yang bisa Anda kerjakan? Ya, kalian harus pikir isi dompet masing-masing. Ya, karena saya percaya di kondisi seperti saat ini, Anda nonton televisi, tidak satupun yang mengedukasi Anda untuk memberikan solusi bagi Anda. Tadi sejam yang lalu, saya barusan kolaborasi dengan Bang Sandiaga Uno. Beliau sudah titip pesan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk generasi muda. Beliau juga lahir di saat krisis. Kisahnya nggak jauh beda sama saya. Saya nanti akan posting di Instagram saya, ini adalah badai keempat saya dalam hidup saya. Badai yang pertama tahun 97, perusahaan kami kurang lebih sama, lahir di saat krisis. Badai saya kedua 2008, Lehman Brothers, ya, sebuah perusahaan finansial 130 tahun tumbang. Badai ketiga saya 2014, terjadi revolusi industri, ya, di mana Traveloka lahir, Gojek lahir, Grab lahir, kemudian Tokopedia lahir, banyak unicorn lahir, dan tahun 2014 adalah eranya Facebook dan Alibaba, mereka IPO dan menjadi salah satu perusahaan marketplace terbesar di dunia saat ini. Dan 3 badai itu kita bisa lewati. Tidak enak sebuah revolusi itu terjadi, tidak enak. Kita yang sudah terbiasa makan nasi, tiba-tiba sekarang harus makan roti. Kita yang biasanya terbiasa makan biasanya cuma satu hari cuma 2 musim, ya, di Indonesia cuma musim panas, musim kemarau atau musim hujan. Tiba-tiba harus pindah ke Eropa di mana 4 musim. Bibir pecah-pecah semua, suhu tidak enak, ya, kondisi ekstrim. Kadang kalau bulan-bulan Desember, Anda harus sampai suhu itu sampai 0, bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Saya kira orang Indonesia nggak bisa tahan. Tapi, ya itu tadi saya selalu bilang bahwa kondisi sekarang, stop blaming others, stop menyalahkan keadaan. Anda boleh berdoa corona cepat selesai. Kenapa Anda berdoa corona cepat selesai? Karena Anda tidak tahan dengan situasi kondisi sekarang. Itu aja jawabannya. Anda tidak tahan dengan kondisi sekarang. Anda kepingin balik ke kondisi Anda sebelum sekarang. Tapi pertanyaan saya, bagaimana, bukan saya mendoakan yang jelek, tapi bagaimana kalau seandainya corona selesai pun kebiasaan Anda harus dirubah kebiasaan baru. Sekarang mulai terbiasa cuci tangan, sekarang Anda sudah mulai harus terbiasa bekerja secara digital. Bahkan tadi pagi saya dapat kabar, rapat umum pemegang saham yang mana kita harus bertatap muka dan harus memberikan tanda tangan disaksikan secara langsung, tinta basah, sekarang terpaksa harus dilakukan secara digital. Rapat umum pemegang saham pun harus dilakukan secara digital. Tinta pun tidak harus basah. Saya selama seminggu ini banyak menerima entah dari perusahaan mana minta saya sebagai influencer, minta saya sebagai endorser untuk mempromosikan produk mereka. Karena mereka juga panik. Apa yang harus mereka lakukan kondisi sekarang? Tapi saya selalu tetap tenang. Kenapa? Karena 9 tahun yang lalu saya sudah go digital.
9 tahun yang lalu saya sudah mengedukasi. Jadi apa yang saya sampaikan, Anda kalau nggak percaya silakan search video saya, 7 tahun yang lalu diupload, dari mana bisnis besar dimulai, bagaimana mulai bisnis tanpa modal. Coba lihat kata-kata saya, video saya 7 tahun yang lalu itu, masih sama nggak dengan apa yang saya sampaikan hari ini? Karena saya sudah melihat bahwa hari ini bakal terjadi. Nah, itulah sebab Anda yang mungkin dulu selalu membenarkan dirinya, saya gaptek lah, saya nggak bisa lah. Sekarang mau nggak mau Anda dipaksa untuk belajar. Anda mau gaptek, ya nggak makan. Tabungan Anda akan habis. Ya kan? Kalau Anda nggak gaptek, usaha Anda akan hancur. Itu sudah pasti. Karena kondisi seperti sekarang, stop blaming others. Sekali lagi. Jadi topik saya, berhenti menyalahkan keadaan. Stop blaming condition. Kondisi seperti sekarang, kita harus berpikir cari solusi. Ya, karena solusi lah yang bisa menyelamatkan kita. Ingat tadi Pak Sandi sudah bilang, dia lahir saat krisis. Dia seorang karyawan, dan akhirnya memulai usaha konsultasi finansialnya, bisnis finansialnya, industri finansialnya, sebagai konsultan keuangan dengan 3 karyawan. Dan akhirnya bertahan sampai sekarang. Dan nanti Selasa besok, saya juga diundang oleh salah satu platform digital yang cukup besar, memberikan UKM terbesar di tanah air. Tapi itu berbayar, Anda beruntung ikut webinar ini gratis, itu berbayar 320.000. Dan sampai saat ini, pendaftaran sudah terjual tiket sold out 90%. Betapa bingungnya orang zaman sekarang untuk mencari solusi di dunia digital. Dan Anda tahu, sebetulnya bayar 320.000 pun bukan untuk membayar saya, tapi itu untuk kami sumbangkan. Ya, kami wakafkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, mungkin ke Yayasan Yatim Piatu dan sebagainya. Saya pun juga sekarang sedang menggalang dana untuk kita membantu tenaga medis untuk persediaan APD. Jadi kondisi seperti sekarang ini, saya tidak lagi bagaimana bercerita tentang hal apa, tapi saya percaya di balik hujan itu pasti ada pelangi. Di balik krisis pasti ada peluang. Di balik badai itu pasti ada matahari yang akan terbit kembali. Nah, siapa yang bisa lihat matahari terbit duluan, dia akan sukses di saat krisis ini. Ketika ombak itu besar, orang lihat, ombak besar. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda melihat ombaknya atau Anda lari di atas ombak dan Anda surfing di atas ombak? Surfing, ya, Anda tahu surfing. Jadi, how you can surf, how you can surf ya, in the storm. Jadi, bagaimana Anda bisa berenang atau surfing di atas badai. Nah, orang yang akan survive, saya percaya itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Nah, jadi kalau COVID ini tidak kunjung selesai, bukan cuma siapa yang mati, semuanya mati. Tapi saya percaya ada yang survive dan hidup. Siapa yang hidup? Tadi sudah disampaikan dengan jelas. Yang punya komunitas. Hari ini komunitas Yes. Pak Sandi tadi bilang yang punya ekosistem. Ekosistem adalah komunitas. Kami akan survive. Dari segala tsunami informasi seperti ini, siapa yang akan survive? Dia yang punya mentor. Dia yang siap membimbing. Anda sekarang hari ini cari mentor di online, Anda belum bisa ketemu satu mentor yang pakemnya sama. Kata-kata kami, sejak 7 tahun yang lalu channel ini didirikan, SPD, kata-kata kami tetap konsisten dan sama. Mentor kami tambah lama, tambah banyak. Jadi kalau saya sudah siapkan mentornya, saya sudah siapkan platformnya, bahkan sekarang industri apa yang lagi naik? Industri yang lagi naik adalah industri kesehatan. Harga jahe naik, harga rempah-rempah naik, harga secang lah, apalah, pokoknya untuk menghangatkan badan, jamu-jamuan naik. Tidak terkecuali food supplement. Food supplement lagi naik daun, super green food lagi naik daun. Ini cepat, karena produk kami yang harusnya 6 bulan tersedia, ini 3 bulan sudah habis. Bermakna banyak orang ingin memperkuat sistem imun tubuhnya. Karena kondisi sekarang, orang Indonesia susah sekali diedukasi untuk, orang Indonesia itu punya mindset gini, saya kalau nggak sakit, nggak mau ke dokter. Nah itu salahnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka hujan dulu baru cari payung. Nah itu mindsetnya orang Indonesia. Sakit dulu baru cari dokter. Beda kalau negara maju. Kalau negara maju seperti Singapura, seperti Korea, Jepang, Jerman, Amerika, Australia, mereka itu selalu sedia payung sebelum hujan. Pasti. Ya. Contoh sekarang, wah bagaimana dengan pekerja harian? Yang mana saya setiap hari harus dapat income harian. Nah, baru sekarang tahu rasa kan.
Kenapa dulu channel SB30 mengedukasi Anda untuk punya dana darurat 6 bulan kamu nggak mau dengar? Oke deh, sekarang stop menyalahkan keadaan. Saya tahu hidup kamu terkena goncangan sekarang banyak orang. Tapi stop blaming others. Sekali lagi, saya sudah bilang di awal, stop menyalahkan keadaan. Mari kita cari solusi. Tadi para presenter sudah memaparkan sebuah peluang yang sangat bagus. Ya, hanya dengan modal 2 juta, Anda hari ini menjual 2 paket saja, Anda sudah bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Di zaman seperti sekarang, itu peluang yang sangat-sangat tidak banyak seperti itu. Dan 2 juta itu pun kamu dapat produk yang bisa menambah imun sistem kita. Ya, itu sekilas dari kata-kata saya. Pak Marlon, silakan. Ada yang mau bertanya, bisa ditampilkan waktu saya sisa 10 menit. Pak, jika COVID-19 ini terus berlanjut, apakah Indonesia semakin terpuruk? Mau nanya Pak Chandra. Christina Angela, saya mau pesan, urusan COVID-19 ini berhenti atau tidak, lanjut atau tidak, itu bukan kendali kita. Jadi gini loh ya, aneh masyarakat kita ini, suka memikirkan sesuatu yang di luar kendalinya. Contoh, besok itu ada hujan atau enggak? Loh, itu kan di luar kendali kita. Besok pesawat itu terbang itu jatuh atau enggak? Itu kan sesuatu di luar kendali kita. Besok ada gempa bumi atau tidak? Loh, itu bukan sesuatu yang Anda ketahui. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu di luar kendali kita. Buat apa Anda merisaukan atau mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan? Nah, sekarang pertanyaan saya, mending Anda memikirkan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Contoh, besok kamu cicilan motor kamu itu sudah mau jalan nggak? Oke, besok uang kuliah kamu itu sudah harus dibayar nggak? Nah, itu sesuatu yang dikendali kamu. Lebih baik kita berpikir sesuatu yang ada di kendali kita. Dan COVID ini kapan berhentinya saya juga nggak tahu. Saya bukan Tuhan, Christina. Saya bukan Tuhan. Ya, sekali lagi banyak orang tuh bertanya sesuatu di luar kendali kita. Tapi daripada kita berandai-andai kepada sesuatu yang belum kita belum terjadi, lebih baik kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Pepatah kita dulu belajar bahasa Indonesia, tiada rotan akar pun jadi. Lebih baik, ngapain Anda mikirin ekonomi Indonesia terpuruk? Kamu itu menteri ekonomi atau apa? Itu urusannya menteri ekonomi. Yang pusing dia, kamu nggak usah pusing. Kamu selamatkan ekonomi keluarga kamu dulu aja, itu lebih penting. Bantu orang tuamu dulu, itu lebih penting. Ngapain kamu mikirin ekonomi Indonesia? Sesuatu yang sudah terlalu di luar kendali. Makanya saya undang tadi Bang Sandiaga, supaya beliau dari sudut pandang orang yang juga penentu salah satu ekonomi Indonesia, beliau sudah memaparkan dengan sangat jelas. Kita harus berpikir 25 juta pengangguran bakal tercipta. 25 juta pengangguran. Daripada kita diam, 25 juta ini apa yang bisa kita kerjakan? Ya udah, salah satunya kita solusinya menjadi reseller, menemukan mentor yang tepat. Ya, kira-kira gitu ya, Christina. Oke, next question. Pak, kasih tipsnya dong untuk menjual produk di lingkungan yang kurang mendukung. Mau dijawab. Tanda serunya nggak usah 3, nggak usah 4. Ngerti, saya baca. Mas Joko, bahasa Indonesiamu itu tolong diperbaiki. Ya, nggak perlu sampai tanda serunya 4. Itu kurang sopan. Ya, kamu nanya kayak gini pasti produkmu nggak laku. Siapa yang mau beli produk sama kamu? Dari caramu nulis saja, tanda tanyanya begitu banyak. Seolah-olah kayaknya nggak bakal dijawab gitu. Ya kan? Dari sini ketahuan etika kamu menulis di sosial media aja sudah kurang santun. Kalau kurang santun seperti kayak gini, sampai kapanpun kamu jualan juga nggak laku, jualan jamu pun nggak laku. Nah, ini salah satu teknik. Makanya kami sediakan mentor supaya memperbaiki etika Anda di sosial media, memperbaiki kualitas Anda di sosial media. Mana profil Anda? Nggak kelihatan, wajahnya cuma hijau. Ini salah satu teknik di sosial media produkmu nggak laku. Kenapa nggak laku? Kenapa? Anda pakai akun yang nggak jelas wajah Anda. Kita nggak tahu Anda akun asli atau fake account. Ingat, orang yang asli, orang yang berani tampil ke publik, itu berarti siap menjual sesuatu yang sifatnya asli. Tetapi kalau misalkan hari ini Anda itu pakai akun yang tidak jelas, wajah tidak ada, foto tidak ada, gimana Anda ini harus bisa meyakinkan bahwa Anda itu asli. Sekarang orang transfer ke rekening kamu, ya mikir, lah ini benar nggak produknya dikirim? Lah kalau nggak dikirim gimana? Nah, berarti secara integritas kamu itu dipertanyakan. Nah, dari sini saya sudah ketahuan, kasih tips untuk menjual produk. Nggak usah jual dulu, kamu sendiri tidak layak. Orang mau beli sama kamu juga ragu-ragu. Nah, ini salah satu teknik.
Nah, kita akan benahi ya di komunitas Yes, itu banyak sekali training dan pelatihan bagaimana bisa memperbaiki citra kita di sosial media, bagaimana bisa memperbaiki kualitas kita di sosial media supaya orang trust sama kita. Karena apa? Orang trust sama Anda jelas nggak bisa, tapi kan sekarang kita ada perusahaan namanya KK Indonesia, transfernya pun ke rekening KK Indonesia. Nah, itu orang akan trust, percaya. Kemudian sistemnya reseller sudah sangat jelas, transfernya ke KK, nanti dari KK produknya akan dikirim ke rumah kita, itu sudah sangat jelas. Nah, kalau akun sosial media Anda itu layak untuk dipercaya, portofolionya itu sudah sangat jelas, contoh Anda kirim produk, screenshot, sudah sampai di rumah konsumen. Nah, lama-lama konsumen itu akan percaya, ya kan? Nah, kalau Anda sendiri belum ada portofolio yang jelas, ya orang mikir. Nah, sekarang gini aja, saya balik, Mas Joko. Kamu hari ini mau beli produk, kamu beli produk ke akun yang terpercaya atau akun yang nggak jelas kayak kamu gini? Kamu yang jawab. Kalau kamu hari ini kamu yang jawab seperti kayak gini aja, ya jelas Pak, mungkin saya harus beli sama yang akunnya meyakinkan. Nah, itulah jawabannya sebetulnya. Gimana yuk bisa jual? Lucu kan? Nah, gitu loh. Jadi sesuatu yang hari ini harusnya ini sesuatu hal kecil, tapi teknik dasar Anda di dalam menjual di dalam sosial media aja, Anda sudah nggak meyakinkan bagaimana orang bisa membeli sama Anda. Nah, itu yang pertama. Kedua, lingkungan yang kurang mendukung. Lupakan dulu soal lingkungan, benahi dulu mental kita, benahi dulu mindset kita, benahi dulu cara kerja kita. Kalau cara kerja kita sudah benar, mindset kita udah benar, pelan dan pasti, nanti Anda akan dibimbing perlahan-lahan, niscaya itu nanti akan menjadi sebuah portofolio yang baik untuk kita meyakinkan orang ke publik. Tapi kalau seandainya portofolio Anda saja sudah nggak meyakinkan, bagaimana orang itu bisa percaya sama Anda? Lupakan dulu soal lingkungan. Ya, mungkin lingkungan Anda nggak mendukung. Lingkungan Anda mungkin bukan orang yang bisa membeli produk kesehatan. Mungkin minum jamu aja masih nyicil gitu loh. Kok mau beli suplemen? Oke, saya nggak masalah. Tapi yang terpenting Anda harus punya keyakinan sama. Anda harus foto Instagram Anda lagi konsumsi Super Green Food. Nah, terus setelah konsumsi minum Super Green Food, kemudian Anda cerita, oh ini Super Green Food yang akan saya kirim ke rumah konsumen saya. Nah, kalau Anda punya gambar seperti itu minimal 10 sampai 20, lama-lama orang percaya Anda kirim ke JNE di foto. Ini guys, produknya sudah saya kirim sampai ke tempat. Dan ketika konsumen sudah terima produknya, konsumen WA-nya di screenshot, kemudian Anda posting lagi di Instagram, terima kasih Pak Joko, Anda distributor yang terpercaya, reseller yang terpercaya, kedepannya saya akan order sama Anda lagi. Nah, itu salah satu contoh. Ini basic, ini ilmu basic di komunitas Yes. Banyak ilmu seperti ini, ya kan? Jadi artinya ilmunya ini sangat mendasar. Ya, saya nggak bisa bahas semua karena waktu kita webinar terbatas ya. Tapi singkat cerita itu cuma salah satu ilmu gimana Anda bisa beradaptasi di zaman sekarang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, next. Pak Chandra, nah ini langsung pakai pasang foto. Tadi dikritik nggak ada foto, sekarang ada fotonya. Saya senang kalau ada foto gini, Koiril Anwar, langsung pakai jas dasi hitam. Nah gitu dong. Kalau Anda mau jual sesuatu yang sifatnya bonafit, ya tampilkan dulu. Jangan cuma warna hijau. Pak Chandra, apakah boleh pinjam produknya dulu? Mah, ini mantap lah sudah ini. Kelihatannya meyakinkan, tapi tanya pinjam produk dulu. Namanya pedagang di mana-mana itu kulak dulu, Mas. Ya kan? Itu yang namanya beli. Kamu sekarang gini deh, kamu ke mall, ya, kamu ke mall, kemudian kamu itu beli barang di supermarket. Terus kamu ngomong sama kasirnya, Mbak, saya pinjam dulu ya. Nanti kalau saya ada uang baru saya bayar. Kamu nggak diusir satpam sudah untung kamu ya. Iya kan? Ya kan nggak lucu seperti kayak gitu. Ya, nanti kalau sudah benar-benar bisa terjual baru dilunasi. Karena saya belum ada modal. Sebelum lihat webinar saya, tonton webinarnya Pak Sandi tadi. Apa modal yang paling utama? Bukan uang. Mau minta orang tua malu. Gengsimu tuh kalau dijual di pasar laku berapa? Saya sudah ngomong kayak gitu. Aduh, zaman sekarang kok masih malu, itu yang diutamakan. Bagaimana Dek Koiril Anwar, kamu ini hari ini mau maju, pinjam aja modal nggak berani. Tanya orang tua pun nggak berani. Lo kalau memang halal, dagangannya halal, tujuannya tuh jelas, apanya yang malu? Ya kan? Aduh, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini saya juga bingung. Makanya ini kesempatan untuk maju. Oke, last question. Last question. Sudah nggak ada ya? Oke.
Kalau nggak ada, oh Pak, kalau jalanin bisnis keke di luar negeri, lo ya bagus loh. Siapa itu? Yanto. Kamu sudah KKD kayaknya ya. Kamu sudah reseller ya. Gini, kerja di mana? Kerja di Korea, banyak kok reseller kita di Korea. Reseller kita di Hong Kong juga banyak, Taiwan juga banyak. Ya kan? Banyak sekali. Dan artinya di sana itu sesuatu yang apalagi sudah terima gaji secara TKI kan cukup tinggi. Jadi kalau produk kita dengan gampang sekali mereka konsumsi itu kan sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi saya kira itu bisa di luar negeri. Oke, satu lagi. Pak Chandra, gimana cara menjualnya tanpa hard selling? Terima kasih, Anggi Ardianto. Pertanyaan bagus, tapi sekarang di Keke Indonesia, Anda sekarang saya sarankan untuk langsung follow dan subscribe channel Telegram Keke Indonesia. Bisa ditampilin di sini nggak channel Telegramnya, Pak Marlon? Wah, kalau ada nanti sebaiknya ada ya. Nanti kalau belum ada, nanti ke depannya webinarnya saya tampilkan. Karena 2 hari yang lalu di Telegram produk itu kita sudah ada satu konten, Anda bisa akses Telegram produk Keke Indonesia. Jadi di situ tuh ada bank data produk lengkap. Jadi Anda di situ ambil saja, kontennya gratis, dan nanti Anda pelan-pelan posting, karena di situ nggak melulu kita jual produk, tapi ada kontennya. Nah, kontennya di situ tuh konten edukasi. Jadi zaman sekarang gini ya, di sosial media itu kita nggak bisa langsung, ini bolpen paling bagus, nggak laku. Karena yang penjual bolpen bukan cuma kamu, tapi kamu harus edukasi, kenapa bolpen itu ada, ya kan? Asal mula bolpen. Nah, kamu bikin kontennya di sosial media, jangan males-males. Nah, bolpen itu ada 5 jenis. 1 pakai tinta, 2 pakai ini, pakai 3. Loh, orang itu senang kalau lihat asal-usul bolpen. Nah, terakhir, bolpen yang paling bagus itu adalah, nah, contohnya yang menggunakan tinta seperti ini. Nah, merek ini, nah, itu baru namanya hard selling. Soft selling. Nah, itu Telegram channel KKI Health Official. Anda lihat ya, itu sudah kelihatan di bawah. Nah, itu sudah sangat jelas. Jadi silakan di-subscribe dan di-follow sekarang juga. Di situ bank datanya lengkap. Sehingga kalian tidak kecapean lagi untuk bikin konten. Di situ sudah sangat jelas. Ya, jadi artinya zaman sekarang secara digital kami sudah lengkap platformnya. Ada KK Mobile, ada kkd.id, ada mentor-mentor online-nya. Silakan subscribe chandraputranegara.co.id di sini. Di situ banyak mentor-mentor yang memberikan link ini sama Anda. Silakan diketik chandraputranegara.co.id/recommended mentor. Di situ banyak sekali mentor-mentor yang Anda butuhkan, yang siap membimbing kalian. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di webinar kita. Nantikan webinar kita untuk peluang kita ini cukup berbagi link kepada teman-teman di sosial media Anda. Silakan di-broadcast kepada mereka, dan otomatis nanti mereka akan melihat peluang kita. Dan khusus di bulan puasa, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat muslim. Semoga puasanya lancar di hari ketiga ini. Semoga semuanya tidak kurang sesuatu apapun. Dan nanti 1,5 jam lagi selamat berbuka puasa. Masih 27 hari lagi. Semangat untuk masa-masa Ramadan ini bisa dilewati dengan luar biasa. Memang tahun ini perjuangannya berat, puasanya harus sama COVID, tapi percaya amal pahalanya nanti akan naik puluhan kali lipat. Amin. Dan khusus di bulan puasa nanti hari Rabu, webinarnya akan dilaksanakan jam 8 malam, yaitu pasca tarawih ya, pasca sholat tarawih. Biasanya kami jam 7, tapi akan diadakan jam 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat, WIB. Jadi mungkin yang di Manado, di Indonesia Timur, ya itu di pukul jam 9 malam. Mungkin di waktu Papua, Maluku, jam 10 malam. Nggak apa-apa lah. Sekarang waktu di new normal ini, malam terasa kayak pagi, pagi terasa malam. So don't worry. Ya, yang terpenting semua bisa dijalankan dengan normal. Thanks God for everything.